jamnya. Iya, nggak apa-apa Ustaz, ya. Karena kita Iya, lagi gimana nih Ustaz? lagi apa ya? Lagi bertanya terus kita stop kayak nggak enak gitu. Iya, Sebenarnya saya nanggung on time gitu. sebenarnya sukanya. Tapi waduh ini masih belum Iya, selesai. betul. Nggak apa-apa Gimana Ustaz. Bunda Yang Hanza? penting saya udah coba. Sehat semua ya sekeluarga Iya. ya. Eh, Bunda Hanza, Alhamdulillah. Khaira, Hanza, ya abinya juga alhamdulillah ya. Sehat. Heeh. Ya, gimana Iya. nih? Ada yang bisa Gimana? saya bantu jawab atau mungkin ada pertanyaan yang sudah disiapkan mungkin sama Bunda Hanza? Oh, apa ya Ustaz? Saya sih cuma mau nanya gimana perkembangannya Kanza, terus mungkin ada masukan buat Kanza gitu ya, supaya lebih baik lagi ke depannya gitu aja sih Ustaz. Yang pertama, perkembangan ya. Alhamdulillah untuk perkembangan kakak dari awal ya sama saya di kelas 2 sampai akhir semester 1 alhamdulillah progresnya cukup bagus Bunda Hanza. Ya, bisa mengakui kan ya Bunda Hanza ya lihat progres kakak. Kalau saya sih begitu menilainya. Jadi alhamdulillah nih di samping Hanza ini punya potensi ya di Al-Qur'an khususnya tahsin tahfiznya bagus. Terus apa ya kalau saya lihat, saya dengar itu pengucapannya kakak sudah tajam gitu huruf-hurufnya, makhorijul hurufnya sudah sangat baik gitu semakin kesini. Itu ya. Itu sejak Al-Quran ketika sudah stabil, tempo bacaan sudah stabil, itu saya benar-benar bisa nilai, oh alhamdulillah nih dari temponya sudah bisa nggak terlalu lambat ya. Ketika sudah stabil nggak lambat gitu, tengah-tengah gitu, alhamdulillah dari segi makhorijul huruf, kemudian cara pengucapan huruf-huruf yang mirip ya, a sama a ya, kho sama wo gitu. Itu kaf sama kof misalkan sukun alhamdulillah bisa membedakan bunyi-bunyi hurufnya. Itu yang pertama ketika tahsin ya. Terus untuk gharibnya alhamdulillah lancar banget lah kalau untuk gharib ya Kakak Hamza. Saya tes, saya acak pertanyaannya alhamdulillah tetap bisa jawab gitu. Berarti sudah mateng gitu kan gharibnya alhamdulillah. Yang pada akhirnya kan hasilnya lulus kan ya, naik ke tajwid gitu. Alhamdulillah. Ya progres yang luar biasa gitu intinya. Tinggal nyiapin tajwid nih ya Ustadz ya, hafalannya lebih dalam lagi. Iya tajwid. Karena tajwid akan lebih banyak lagi ya hafalannya. Karena kan dia akan semakin bercabang-cabang kalau tajwid dibanding gharib ya. Kalau gharib kan paling ya, masih di bawah 30 lah untuk materinya gitu kan. Kalau untuk tajwid itu kan nanti yang banyak itu seperti mat ya, seperti idgham mutajanisain itu akan banyak nanti. Dan itu menghafal semua. Tapi kalau dari saya sih untuk seperti ketika saya ajar gharib itu harus paham dulu. Yang saya tekankan pertama-tama itu harus paham dulu. Kakak yang penting meskipun secara pembelajaran menghafal, tapi secara tahapan itu kalau dari saya harus paham dulu nih materinya. Iya, itu baca yang mana gitu ya Ustadz ya. Misalnya idgham tuh yang dimaksud dengan idgham yang mana, itu dipahami dulu gitu ya mungkin ya Ustadz. Iya betul. Apalagi tajwid ya, tajwid kan banyak hukumnya. Ada yang dibaca jelas, ada yang dibaca samar, ada yang dibaca dengung, ada yang nggak dengung ya, ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Huruf-hurufnya itu harus benar-benar jeli gitu. Terus untuk semester 2 masih sama Ustadz kan Ustadz? Mudah-mudahan ya. Ya berdoa Bunda Hanza. Karena Memang perubahan lagi ya Ustadz. karena waktu itu Ustadz Mukhlis sih bilang ya mau ada perombakan tapi apakah semuanya atau ada cuma misalkan pencapaian yang di semester 1 itu misalkan ada yang bagus nanti mungkin ada yang masuk ke saya atau mungkin dari kelompok saya yang agak rendah dipindahin mungkin seperti itu sih kayaknya. Yang misalkan masih agak lambat nih, agak jauh pencapaiannya mungkin dipindah ke halakoh lain yang pencapaiannya tinggi, yang setara gitu mungkin akan dipindahkan ke halakoh yang setara gitu. Mungkin seperti itu. Ya nggak tahu seperti itu atau mungkin nanti rombak besar-besaran ya. Saya belum tahu. Ya mudah-mudahan masih sama saya gitu. Oke. Iya. Terus kalau ini Ustadz kan kalau habis tajwid tuh berarti ada munakosyah gitu ya Ustadz ya kalau nggak salah. Munakosyah. Nah itu berarti yang saya hafalin
apa ya? Maksudnya yang saya siapkan kok hafalin saya siapkan untuk Kanza gitu. Yang perlu disiapkan setelah selesai tajwid itu, pertama diperkuat dulu konsep-konsep materinya ya. Seperti dengung, panjang pendek itu harus benar-benar teliti. Itu yang pertama. Karena itu kan masuknya ke tartil ya, penilaian tartil. Terus yang kedua hafalannya ketika munakosyah itu minimal surah Al-A'la sampai Anas. Yang sabihis marobikil A'la itu sampai surah Anas itu. Jadi kan munakosyah tartil ya itu. Jadi bisa ikut munakosyah tartil kalau selesai tajwid. Meskipun belum selesai sampai An-Naba hafalannya, tapi bisa ikut yang kategori tartil gitu. Oke. Tapi misalkan hafalannya sudah sampai An-Naba nih di rumah ya. Di rumah. Kalau ini kan selama ini kan saya mengikuti target dari sekolah ya. Disamakan semua gitu. Meskipun saya yakin anak-anak yang punya potensi itu hafalannya harusnya lebih tinggi gitu. Tapi berhubung saya masih mengikuti yang sesuai yang disarankan kesepakatan ketika tim Al-Qur'an rapat gitu ya. Oh, berarti hafalannya sama gitu. Ya, saya ikuti aja dulu gitu. Meskipun secara hafalan boleh Kak terus aja lanjut kalau hafalannya udah sampai Al-Wasiyah atau Al-Fajr lanjut terus gitu. Tinggal storein kalau gitu. Masih sesuai dengan yang sekolah sih Ustadz, belum. Oh, belum ya kalau untuk tahfiz. Belum Gitu. Jadi one day sih one ayat hafalannya gitu. Kalau yang sekolah ya. Iya, Dewan Ayat ya betul. Itu yang paling perlu disiapkan. Yang perlu disiapkan nantinya surah Al-A'la sampai Anas dihafalin, dicicil dari sekarang boleh. Karena ketika sudah selesai tajwid kan nanti akan dites dulu tajwidnya. Layak nggak kira-kira lulus nggak nih tajwidnya? Meskipun setelah tajwid lulus dinyatakan lulus kan berarti sudah diperbolehkan untuk daftar pramunakosyah. Tapi misalkan tajwidnya belum lulus, akan drill lagi tajwidnya sampai benar-benar bagus lulus, baru diperbolehkan untuk ikut pramunakosyah gitu. Oke. Iya. Bismillah nih Ustadz. Bismillah, bisa sih insya Allah. Kalau saya lihat Kanza sih semangat, alhamdulillah. Anaknya semangat, motivasinya bagus ya. Iya. Mudah-mudahan terus semangatnya terus ada ya Ustadz, insya Allah. Iya, insya Allah. Lagi jalan-jalan nih kayaknya. Lagi di perjalanan ya Bunda Kanza. Lagi di jalan tadi. Kanza juga nggak ikut sih. Kanza nggak ikut ya. Iya, itu aja deh Ustadz. Terima kasih buat bimbingannya ya Ustadz. Maaf kalau ada mungkin sikap Kanza atau sikap saya yang kurang berkenan. Nggak ada yang kurang berkenan, bagus-bagus semua sikapnya. Alhamdulillah. Kanza tuh nurut anaknya ya, nurut gitu loh, manut. Dibilangin gini tuh nurut gitu, alhamdulillah. Tipikalnya tuh seperti itu ya Kanza. Kalau saya lihat ya. Tapi nggak tahu nih kalau di rumah tuh cerewet atau enggak. Kalau saya lihat sih bukan tipikal yang cerewet sih sebenarnya kalau Kanza. Ya bukan kan ya? Cerewet. Oh, cerewet ya? Oh, antengnya waktu di Zoom berarti ya. Ketika Zoom tuh fokus anteng. Kalau ketemu langsung gitu cerewet juga sebenarnya. Cuma ya memang waktu TK sih cerewet, tapi pas sekarang kan pandemi gini dia udah lama nggak interaksi langsung sama teman-teman ya Ustadz ya. Iya. Itu agak mempengaruhi sih gitu. Gitu terus apa ya tadi sih mau lupa ya. Lupa menanya apa ya tadi. Kayaknya tadi penting. Nanti deh saya tanya lagi kalau nanti WhatsApp aja, WhatsApp. Boleh WhatsApp kalau ingat. Boleh. Iya itu dulu aja sih Ustadz. Oh iya, saya mau nanya ini, kalau PTM Al-Quran masih belum ada plan ya Ustadz? Gimana? Kalau PTM pertemuan tatap muka untuk Al-Quran belum ada plan, belum ada kabar lagi? Belum. Mungkin kemungkinan akan masih sama sistem online ya kalau Quran. Karena online dulu ya? Karena kan begini Bunda Kanza, kalau dari sekolah itu kan dibagi ya absen atas absen bawah. Sedangkan kalau halakoh kan nggak bisa. Iya benar ya, beda-beda ya Ustadz ya. Pasti akan beda meskipun level tersebut, level katakanlah hari Senin level 2 masuk, tapi kan nggak 100% masuk anak-anaknya, kecuali kalau nanti semester depan full tuh 100% dari level 2 masuk, baru kita bisa per halakoh dengan ruangan mungkin satu ruangan bisa 2 halakoh atau 1 halakoh gitu.
Heeh, sebenarnya Oh, gitu, tapi kan sistemnya kemarin masih absen atas absen bawah dan itu nggak bisa kalau kalau sistem di UMI ya. Karena kan pencapaiannya beda-beda dan satu halako kan ada yang dari kelas ada yang di absen atas, namanya di absen bawah gitu. random ya Ustaz ya. Random. Iya betul. Jadi sistemnya belum Iya bisa, deh. belum ketemu gitu kalau formulanya seperti itu. Oke, iya iya. Baik Ustaz kalau gitu. Ya, Terima kasih Ustaz waktunya. ya, hati-hati di Iya. jalan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya, Bunda Kanza. Heeh. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.